Ya, dengan mahasiswa yang kayaknya sama seperti kemarin ini, mahasiswa sosiolinguistik ya, ada Argia lagi, ada Vero lagi, ada Fadila gitu ya. Nah, hari ini perkuliahannya tentu berbeda. Yang kemarin itu kajiannya tentang linguistik, hari ini kita fokusnya ke pembelajaran. Metodologi pengajaran sudah belajar belum? Sudah ambil mata kuliah tersebut belum? Dah, metodologi pengajaran kalau nggak salah dengan Ustadz Murodi. Sudah ya Vero. Oke. Nah, kalau perencanaan pembelajaran itu kita fokusnya apa namanya? Itu kita fokusnya pada persiapan sebelum memulai pembelajaran. Tuh. Yang udah pernah ngajar di sini siapa? Yang sudah pernah mengajar atau dulu waktu di pesantren ada pengabdian? Ada? Fadilah ya, Fadilah dulu bikin apa Fadilah sebelum apa dulu namanya tuh kalau kelas 6 itu Amalia yang harus Tadris. Amalia Amalia Tadris Tadris. ya, apa dulu diminta bikin apa dulu waktu Amalia Idat. Tadris ya dat Idat. ya dat. Nah, sebenarnya kalian udah bisa tuh bikin dat, apalagi dulu Amalia Tadris biloghah Arabiyah kan, ngajar pakai bahasa Arab ya, datnya pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, tapi yang sekarang ini pakai bahasa Indonesia walaupun muatannya berbahasa Arab. Nah, teman-teman semua di sini apakah sudah tahu kurikulum yang berlaku di sekolah apa? Kurikulum Merdeka tuh, Pak. Ya, ada yang pakai kurikulum Merdeka. Masih ada nggak kira-kira sekolah yang pakai kurikulum 13? Nggak tahu, geleng-gelengnya nggak tahu atau tidak ada. Oke. Hmm. Ya, kita bahas dulu ya di sini. Nah, ini mohon maaf untuk pertemuan hari ini dosen pengampunya Prof. Zainal dengan saya. Tadi saya sudah menghubungi Prof. Zainal, tapi kemungkinan beliau mungkin ada kegiatan di pasca sarjana ya, karena beliau juga mengajar di pasca sarjana. Jadi sementara untuk saat ini saya yang masuk, akan tetapi saya ketinggalan charger laptop. Nah, ini baterai laptop saya 27% ya. Mungkin nanti kalau Prof belum hadir, kemungkinan kita menyelesaikan perkuliahan lebih awal. Saya minta izin kepada teman-teman ya. Tuh. Oke, hari ini kita perkuliahan perencanaan pengajaran bahasa Arab dengan bobot 2 SKS, dosen pengampunya Prof. Zainal dengan saya. Dengan bobot apa namanya 20 dengan bobot 2 SKS itu artinya perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan, masing-masing pertemuan selama 100 menit dari bulan Februari sampai Juni 2024. Ini memang sifat perkuliahannya adalah teori, tapi di dalamnya nanti ada praktik gitu. Nah, jadi mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Arab ini bertujuan agar mahasiswa mampu satu memahami kurikulum terbaru yang digunakan di sekolah. Bisa jadi sekolahnya belum menerapkan kurikulum kurmer istilahnya sekarang, kurikulum merdeka. Bisa jadi sekolah masih menggunakan kurikulum 13. Atau bisa jadi juga terkadang di sekolah Muhammadiyah itu mereka punya kurikulum sendiri namanya Ismubah. Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Nah, walaupun saya pribadi belum pernah melihat secara fisik dokumen kurikulumnya bagaimana gitu. Nah, jadi tapi pada intinya mata kuliah ini berusaha mempersiapkan teman-teman yang sekarang semester 4, nanti semester 7 akan PKM kan? PKM mengajar langsung ke sekolah. Nah, dipersiapkan sejak sekarang untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah, terkadang antara satu sekolah dengan sekolah yang lain kurikulumnya berbeda. Kurikulum yang berbeda itu menyebabkan RPP-nya pun ikut berbeda. RPP-nya juga ikut, ini saya gelap banget ya, menyebabkan RPP-nya juga ikut berbeda. Jadi ada kurikulum, ada RPP yang bisa sampai 3 sampai 5 lembar, tapi ada juga RPP yang hanya 1 lembar saja. Gitu. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan teman-teman nanti menghadapi semester 7 tersebut. Gitu. Nah, dari RPP yang berlaku tersebut, teman-teman nanti diharapkan bisa merencanakan dan mendesain pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan proses pembelajaran modern. Kemarin waktu di mata kuliah metodologi pengajaran, masih ingat nggak metode-metode yang diajarkan tuh metode apa saja yang dibahas selama perkuliahan?
Masih ingat nggak teman-teman? Metode musyawarah. Apa? Metode apa? Ada metode langsung, ada yang tidak langsung. Thoriqoh mubasyarah ada. Terus apa lagi? Qawaid wa tarjamah ada. Ada apa lagi? Yang cukup diingat yang metode langsung ya. Metode kiroah juga ada. Apalagi itu. Metode diam. Mau diam. Diam aja gitu semua ya. Tapi memang ada silence method gitu. Nah, eh, itu eh, metode-metode yang sudah teman-teman pelajari itu adalah metode yang sifatnya konvensional. Konvensional bukan berarti dia jadul, bukan. Tapi eh, apa namanya? Zaman pembelajaran saat itu memang menggunakan metode tersebut gitu. Jadi metode konvensional bukan berarti dia metode jadul. Dia tetap bisa digunakan untuk saat sekarang ini. Contoh misalnya saat Dava misalnya mau mengajarkan nahu, kan nggak mungkin Dava mau mengajarkan nahu tiba-tiba langsung kolaboratif gitu. Sementara anak-anaknya belum ngerti nahu, kan tentu perlu peran si dosen dulu kan yang mengajarkan. Jadi metode konvensionalnya tetap digunakan. Misalnya tadi qawaid wa tarjamah misalnya. Atau metode langsung tadi juga bisa, boleh tetap digunakan gitu. Nah, kalau di sini karena kita kurikulumnya terbaru, tentu saja proses pembelajarannya pun ikut modern. Misalnya metode mengajarnya pakai metode konvensional, metode langsung misalnya, tapi penilaiannya paling tidak nanti pakai yang interaktif, pakai aplikasi gitu ya. Jadi ini teman-teman disiapkan untuk ke arah tersebut. Kemudian proses perkuliahan dilaksanakan dengan penyampaian kajian teori, mengarahkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam bentuk presentasi kelompok dan diskusi kelas, mempersiapkan mahasiswa mampu merancang sebuah pembelajaran sesuai tuntutan zaman dan kurikulum. Gitu. Jadi mungkin dulu Fadilah dengan Gading pernah membuat apa namanya i'dad untuk amaliyatut tadris, mungkin i'dad yang sekarang sudah disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tuntutan kurikulum ya. Jadi pada akhirnya mahasiswa diwajibkan menyusun RPP. Tahu RPP kan? RPP apa bedanya RPP dengan RPS? Ini kan RPS nih yang sedang saya tayangkan ini. Apa bedanya RPP dengan RPS? Ada yang tahu? Martiza? Apa bedanya RPP dengan RPS, Martiza? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Kalau tidak salah, kalau RPP itu untuk 1 kali pertemuan. Tapi kalau RPS untuk 1 semester, betul nggak, Bu? Iya, betul. Betul, Ainun. Ya, terima kasih ya, Ainun. Jadi RPS, nah RPS itu digunakannya di perguruan tinggi. Dan dia digunakan untuk 1 semester. Jadi, kenapa dikatakan 1 semester? Karena di dalamnya sudah ada materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dan seterusnya. Nah, sementara kalau RPP itu bisa jadi dia untuk 1 pertemuan. Dia tergantung pada materi atau kompetensinya. Jadi ada 1 kompetensi yang harus diselesaikan dalam 2 pertemuan. Nah, RPP-nya cukup 1, walaupun dipakainya untuk 2 kali pertemuan. Jadi kalau RPP itu basisnya pertemuannya atau kompetensi yang diharapkan. Kalau 1 kompetensi diharapkannya selesai dalam 2 pertemuan, RPP-nya cukup 1. Atau basisnya materi. Tuh ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bedanya ya antara RPP dengan RPS. Kalau RPS di perguruan tinggi, kalau RPP untuk di sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini dibaca masing-masing ya CPL kita. Nah, ini ada materi-materi yang akan dibahas selama mata kuliah ini. Mungkin materi-materi saya bahas nanti setelah ini ya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya, ada project based learning, nanti ada proyek yang akan teman-teman lakukan, teman-teman akan melaksanakan observasi ke sekolah, itu secara berkelompok. Itu. Nah, nanti menyusun laporan observasi, dan kemudian itu masih berkelompok, nah nanti tugas akhirnya adalah merancang RPP secara mandiri. Gitu. Tapi materinya saya yang menentukan. Misalnya saya menentukan Fauzia harus membuat RPP
untuk materi kitabah dengan metode misalnya jigsaw. Kemudian ada Hanifah harus membuat materi RPP untuk materi kiroah dengan metodenya misalnya TGT, misalnya gitu. Gitu. Jadi saya yang menentukan, teman-teman yang menyelesaikan dan merancang sebuah RPP. Harapannya nanti saat teman-teman semester 7 PKM bisa pakai RPP yang sudah dikembangkan saat ini. Tugas tagihan, jadi UTS UAS nanti menyusul ya. Apakah ada ujian tulis atau tidak. Ini kriteria kelulusan. Nah, kalau mau dapat A, artinya dari semua tugas minimal nilainya 86. Karena kan nanti dibagi sejumlah pengalinya. Tuh ya. Ini kehadiran masih sama seperti kemarin ya. Yang waktu di sosiolinguistik mungkin sudah saya jelaskan, karena ini sama. Untuk bukunya, untuk buku, saya tidak mewajibkan semuanya memiliki atau membeli bukunya. Boleh bergantian, atau boleh misalnya ada online pun juga boleh diunduh dari online saja. Nah, ini ada 3 buku yang umumnya digunakan di sini. Buku Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab. Lalu ada Rusman, Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru, dan Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. Karena buku yang khusus kurikulum Merdeka belum saya cari sih, belum ada ya, karena dia kan juga baru berlaku tahun lalu. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian dosen-dosen di PBA. Nah, ini yang kaitan dengan model-model pembelajaran, desain-desain pembelajaran. Ada post solution posing, ada team games turnamen, ada jigsaw, ada problem posing lagi. Nah, ini sudah publis. Kalau mau diunduh, mau dibaca-baca, boleh, silakan. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Ini materi untuk pertemuan 1 hari ini. Mungkin lebih kepada sosialisasi RPS dulu ya, mengingat laptop saya sekarang sudah 20%, tadi masih 27, sekarang udah 20 ya. Jadi mungkin kita sosialisasi RPS, nanti teori dan makna pembelajaran mungkin saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan 2 ini sudah masuk ke presentasi kelompok. Nah, saya minta PJ kelasnya Hanifah dengan siapa tadi? Hanifah Arfiah. Nah, Hanifah dengan Arfiah untuk membuat 11 kalau tidak salah. Nah, untuk membuat 11 kelompok. Ya, untuk membuat 11 kelompok. Mau gabung atau pisah kelas antara CD, saya serahkan kepada kesepakatan teman-teman saja ya. Tapi pekan depan kelompok 1 sudah mulai presentasi. Nah, pembahasan kelompok 1 yaitu pembelajaran abad 21 dan pembelajaran jarak jauh. Itu. Nah, materinya bisa diambil dari sini. Ini yang utamanya dari sini. Tapi jika punya referensi yang lebih perfect, lebih komprehensif, boleh digunakan juga. Ya, jadi materi yang pertama ini besok akan dipresentasikan oleh kelompok 1, pembelajaran abad 21 dan pembelajaran jarak jauh. Karena tidak bisa dipungkiri pembelajaran jarak jauh itu ya memang sudah hadir di kehidupan kita saat ini. Nah, ini materi-materi yang harus ada di dalam. Jadi buat makalah dan PowerPoint atau Canva tayangannya. Ya, kelompok 1. Nanti kelompok 2-nya membahas di pertemuan ketiga pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ini poin-poin yang harus ada di dalam makalah. Ambil dari buku ini juga ada nih, dari buku yang atasnya. Nah, kita hanya pertemuan yang awal presentasi 2 kelompok dulu saja. Setelah itu, nanti pekan berikutnya di pertemuan keempat, itu teman-teman seluruh kelompok melakukan observasi ke sekolah. Jadi sekolahnya kalian aja yang menentukan. Gitu. Nah, misalnya bingung sekolah mana ya gitu. Misalnya dekat rumah nggak ada sekolah atau bagaimana, boleh menggunakan sekolah yang menjadi mitranya PBA UNJ untuk PPL. Itu jadi tanya ke kakak kelas yang sekarang ada di semester 8 berarti ya.
yang baru selesai PPL gitu. Gimana waktu itu? Nah, apa yang dilakukan ke sekolah? Melakukan observasi untuk mendapatkan informasi dokumen pendidikan. Dokumen pendidikan yang dimaksud di sini, kurikulumnya apa yang digunakan di sekolah, buku bahasa Arabnya apa yang digunakan di sekolah, kemudian mudah-mudahan diberi akses untuk mendapatkan contoh RPP. Ya, jadi RPP-nya salah satu aja, mau kelas 8, kalau SMA tuh kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Kalau dikasih semua lebih baik. Gitu. Nah, harapannya nanti, tolong ini, nanti Hanifah dengan Arfiah ya tadi ya, membagi teman-temannya, membagi sekolah teman-temannya itu kalau bisa ada keterwakilannya. Jadi ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke SMK, ada yang ke MAN. Gitu. Jadi paling tidak kita bisa lihat tuh nanti begitu dipresentasikan di pertemuan berikutnya kita bisa lihat perbedaan dari masing-masing RPP itu bagaimana. Itu ya. Jadi kalau bisa ada keterwakilan. Gitu. Paling tidak jangan ke MAN, semua satu kelas ini semuanya perginya ke MAN. Gitu. Paling tidak ada yang ke SMA Muhammadiyahnya, ada yang ke SMK-nya gitu. Kadang di SMK kan juga ada yang mengajarkan bahasa Arab gitu. Oke. Kalau ke pesantren bagaimana? Kalau ke pesantren kebetulan di Jakarta ada pesantren nggak ya? Dan kita juga kebetulan tidak ada bermitra ke pesantren ya untuk yang PPL itu. Jadi sementara kita ke sekolah yang sifatnya sekolah umum ya, non pesantren dulu ya. Nah, jadi pertemuan keempat kita tidak ada perkuliahan, melainkan teman-teman observasi secara mandiri, tanya-tanya dokumen sekolah, kalau boleh ada dokumentasinya. Kalau perlu surat, nah kalau perlu surat nanti bisa disiapkan dari prodi, tapi kalau bisa pekan depan tuh udah mengajukan nama sekolahnya. Jadi kan kalau prodi kan ada nama sekolahnya dulu kan, ditujukannya ke siapa, nanti dari prodi dibuatkan surat pengantar untuk observasi. Nah, pertemuan kelima nanti presentasi masing-masing kelompok hasil observasinya ke sekolah. Silakan teman-teman susun laporannya, tapi laporannya bentuknya tayangan aja ya, nggak perlu buat makalah, tayangan aja. Jadi kurikulum yang digunakan di sekolah apa, buku yang digunakan di sekolah apa, komponen RPP-nya apa saja, indikator-indikator pencapaian kompetensinya apa, dan nanti ini nanti aja ini tugas akhir. Sama mungkin dokumentasi ya. Mungkin ini diganti dokumentasi aja deh. Dokumentasi observasi gitu. Nah, kemudian nanti pertemuan 6 kita balik lagi ke presentasi kelompok 3. Jadi ini 11 kelompok semua presentasi di pertemuan kelima ini. Perwakilannya saja. Nah, kelompok 6 nanti membahas mengenai strategi pendekatan metode dan teknik dalam pembelajaran bahasa Arab karena seringkali tumpang tindih tuh antara apa bedanya pendekatan dengan metode, terus teknik dengan metode itu tumpang tindih. Paling tidak kalian tahu bedanya. Terus pertemuan ketujuh, persiapan pembelajaran. Nah, disinilah kita akan bahas mengenai kurikulum-kurikulum. Kalian pernah lihat kurikulum nggak? Dokumen kurikulum kayak gimana bentuknya? Pernah lihat? Nggak. Tapi kalau kurikulum prodi pernah lihat nggak bentuknya bagaimana? Nggak juga. Karena kurikulum itu memang bentuknya dia sebuah dokumen yang memang menjadi acuannya prodi dan terkadang memang tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan justru sebaran mata kuliahnya kalau di prodi. Nah, kalau di sekolah biasanya yang dipublikasikan adalah basisnya itu biasanya gini kalau sekolah itu sudah ditentukan kurikulumnya, disiapkan juga bukunya gitu. Jadi sekolah udah tinggal pakai bukunya aja gitu. Jadi nanti teman-teman akan melihat bentuk kurikulum itu seperti apa. Nah, nanti di sini kita mulai latihan nih. Nanti saya ajarkan teman-teman bagaimana merancang indikator pembelajaran. Jadi ada taksonomi Bloom namanya. Nah, setelah itu nanti di sini ada UTS. UTS-nya belum bisa saya informasikan ya bagaimana modelnya gitu, tapi yang penting ikuti dulu proses pembelajarannya. Nah, setelah UTS barulah kita masuk ke model-model pembelajaran modern. Model pembelajaran saintifik ini untuk menunjang teman-teman yang kelak nanti akan mengajar di sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13.
Kurikulum 13 itu menggunakan model pembelajaran saintifik biasanya saat mengajar. Gitu. Nah, pertemuan berikutnya nanti ada model pembelajaran kooperatif. Di sini saya buat kooperatif 1 dan kooperatif 2. Kooperatif itu banyak sekali metodenya. Kalau dicari semua bisa sampai 20 metode. Tapi yang dijelaskan oleh kelompok ini cukup 3 metodenya saja. Ya. Nah, kelompok berikutnya menjelaskan 5 metodenya saja. Tuh, jadi 8 paling tidak. Jadi silakan pilih. Nah, kalian kalau googling juga misalnya metode pembelajaran metode pembelajaran kooperatif biasanya banyak tuh, banyak banget. Ada Jigsaw, ada TGT, ada Team Games Turnamen. TGT itu Team Games Turnamen, Think Pair Share, ada Group Investigation, Post Solution Posting, itu banyak banget gitu. Nah, jadi silakan ditentukan. Yang penting kalau sudah dipresentasikan oleh kelompok 6, nah jangan dipresentasikan lagi oleh kelompok 7. Tuh ya. Kemudian ada model pembelajaran kontekstual. Yang kekini kontekstual tuh yang sesuai dengan situasi saat ini gitu. Kontekstual. Nah, kemudian untuk kebahasa Arabannya, nah kita akan ada di presentasi kelompok 9, pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Jadi bagaimana mengajarkan kosakata dan tata bahasa gitu. Tapi menggunakan salah satu metode modern yang ada di sini. Tuh. Nah, kelompok 10 nanti akan pembelajaran keterampilan reseptif dan produktif. Istimak kalam kiroah kitabah dibahas di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada pengelolaan kelas dan desain pembelajaran bahasa Arab. Jadi bagaimana mengelola kelas, kalau misalnya satu kelas ada 20 anak, terus kita mau bikin kelompok, idealnya berapa kelompok dalam satu kelas, dan seterusnya gitu. Sama urutan kegiatan pembelajarannya, mana dulu ya, bagi kelompok dulu atau penjelasan dosen dulu, atau penjelasan guru dulu. Nah, itu nanti kita bahas di sini. Bagaimana menyiapkan media, bagaimana menyiapkan penilaian, dan merancang instrumen penilaian. Nah, nanti ada di sini. Setelah itu, selesai ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester, tidak ada tes tulis. Ujian akhir semester yang tadi, tugasnya proyek individu. Jadi saya yang menentukan. Nanti misalnya Vero buat RPP untuk mata kuliah, untuk mata pelajaran kitabah dengan metode kooperatif Jigsaw, misalnya gitu. Nah, jadi Vero nanti merancang. Jadi Vero cari bukunya. Terus untuk level sekolah mana? Jadi cari buku misalnya, oh kitabah itu ada nih di untuk kelas 1 SMA. Nah, Vero cari bukunya yang untuk kelas 1 SMA, rancang RPP-nya. Gitu. Gitu ya. Jadi Hanifah dengan Arfia, tolong buat 11 kelompok. Kelompok 1 pekan depan sudah mulai maju ya. Nah, sambil teman-teman juga menyiapkan sekolah mana yang akan jadi lokasi observasi gitu. Jadi dari sekarang boleh dipersiapkan biar nanti kalau butuh surat pengantar dari prodi nanti segera disiapkan dari prodi. Gitu. Ini ke bawahnya ada apa ya? Oh, ini untuk petunjuk tugas akhir ya dalam RPP apa saja yang harus ada. Tapi ini mungkin masih bingung lah ya karena belum masuk ke dalam ranah RPP. Kira-kira nanti seperti ini. Oke, tidak ada lagi. Oke, sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, boleh seputar RPP, boleh seputar apa saja, silakan. Tanya Putih. Ya. Terlambat. Oh, iya, Prof. Terlambat masuk. Ya, Prof. Ya, ya. Prof, Terus. tadi sudah menjelaskan mengenai Oh ya, RPP, Prof. ya, ya. Nah, ya. Alhamdulillah. Prof, Putih mohon izin, Prof. Ya, ya, Ini ya. laptop sudah tinggal 8%. Jadi Oh mungkin gitu. Putih keluar dulu sebentar, mungkin nanti join lagi pakai perangkat lain, Prof. Oh ya, ya, ya. Ya, Prof. Kenapa? Oh, ini Lupa bawa jalan. charger, Prof. Ini jalan ini. Enggak, Prof, di Prodi. Cuma lupa Oh, bawa charger. oh, cacarnya nggak kok. Iya, Prof. Ya, 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 betul. Iya.
teman-teman mahasiswa untuk link daftar hadir sudah bisa diisi ya, ada di room chat. Untuk RPP sudah dijelaskan, Prof, tapi untuk materi belum, Prof. Oh iya. Siap. Oke, apa mau Baik. kan Boleh, Prof. kita oke kita menambah ataupun sebagai pendahuluan ya. Oh, bukan. Pendahuluan. Jadi bukan. Mohon maaf. Jadi pendahuluan ini artinya kuliah perdana, dan karena kuliah perdana kita mulai berbincang-bincang secara umum dulu. Ini mata kuliah ini namanya apa? Mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya. Dan kalau kita fokuskan perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Tapi kalau kita bicara perencanaan pembelajaran yang sifatnya umum, ini ada titik kunci utama ada pada pembelajaran. Perencanaan pembelajaran artinya yang dibicarakan itu adalah pembelajaran. Mengapa pembelajarannya diutama? Karena di dalam suatu sistem pendidikan, kegiatan utama yang dilakukan adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah suatu konsep di mana adanya proses. Ya, ini proses. Proses yang terjadi pada diri siswa belajar secara aktif. Jadi mereka belajar dengan di bawah di bawah mediasi ataupun di bawah bimbingan dari guru. Nah, guru yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu dulu kita banyak mengajar dan belajar. Yang paling utama mengajar. Kalau mengajar jelas secara makna katanya mengajar aktivitas yang dilakukan guru untuk memberikan pengetahuan pada siswa. Jadi aktivitas guru memberikan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan belajar itu ada aktivitas siswa dalam menerima pelajaran belajar dari guru. Jadi ada yang disebut dengan mengajar dan belajar, teman itu. Kemudian pada konsepsi yang dicoba mengaktifkan, artinya bahwa siswa lebih aktif, maka muncul istilah kata pembelajaran. Nah, ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi satu konsep yang muncul ada dasarnya. Dasarnya itu bermula dari hakikat pendidikan itu apa. Dan dalam pendidikan itu ada aktivitas belajar dan mengajar. Apa hakikat belajar dan mengajar itu sebenarnya? Kalau dahulu mengajar, bisa kita memberikan pelajaran, menumpukan pelajaran, atau menuangkan ilmu pelajaran kepada siswa. Jadi lebih kepada keaktifan yang dipegang oleh guru. Jadi menuangkan pelajaran, memberikan pelajaran, menambah pengetahuan kepada siswa. Yang melakukan penambahan itu adalah guru. Siswa menerima kan? Siswa menerima. Siswa belajar ini. Belajar menerima pelajaran, belajar menerima pengetahuan, belajar menerima ilmu dari guru. Tapi konsep itu sudah lama berlangsung, dianggap tidak pas karena yang ternyata memang konsepsi belajar dan mengajar itu adalah konsepsi di dalam suatu pendidikan. Di dalam pendidikan itu adalah merupakan ilmu aplikasi dari psikologi. Jadi konsep-konsep belajar khususnya siswa itu dikembangkan di dalam teori psikologi belajar. Banyak teori psikologi belajar. Dan psikologi yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran ini muncul yang dikenal dahulu dengan teori behaviorisme. Nah, kita mengenal bahwa teori behaviorisme itu adalah satu teori
yang menyatakan bahwa proses adalah suatu proses mengubah perilaku dengan mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber stimulus. Ada stimulus di sini. Lingkungan di dalam pembelajaran itu adalah stimulus. Nah, sedangkan keterampilan yang akan diperoleh oleh siswa itu melalui pembiasaan. Jadi kalau kita ingin siswa memperoleh pengetahuan, pelajaran, pengetahuan, kemampuan, keterampilan harus melalui pembiasaan. Nah, dulu kan kita mengenal banyak metode-metode yang selalu memberikan pembiasaan. Drill misalnya, drill itu kan pembiasaan. Jadi muncul apa yang disebut dengan pendekatan audiolingual. Audiolingual yaitu metode-metode yang mencoba mengubah kemampuan dari tidak mampu berbahasa, khususnya bahasa Arab, menjadi mampu berbahasa Arab. Dengan mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber stimulus. Jadi lingkungan itu hanya stimulus untuk bisa terjadinya perubahan tingkah laku atau terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Jadi karena itu pengetahuan, keterampilan, kemampuan diperoleh melalui pembiasaan. Dibiasakan. Seperti orang memperoleh pengetahuan tentang menyetir mobil. Itu kan kebiasaan. Bagaimana membiasakan orang belajar terus menyetir mobil, dia bisa. Jadi itu kebiasaan. Itu sebenarnya teorinya teori behavioristik ya. Jadi dulu kita munculkan berbagai latihan-latihan dengan pengulangan dengan apa dengan latihan pola istilahnya dulunya kan, drill itu tidak lain tidak bukan berlandaskan pada teori behaviorisme. Nah, kemudian bukan hanya teori ini saja yang muncul. Kemudian belakangan muncul teori lain yang menyatakan bahwa belajar itu tidak hanya berdasarkan teori behavioristik, tapi harus mempertimbangkan kognitif. Maka muncul teori kognitif dalam pembelajaran. Apa itu kognitif? Yaitu pengembangan kreativitas untuk meningkatkan kemampuan siswa. Jadi siswa ditingkatkan kemampuannya dalam memperoleh ilmu, dalam memperoleh pengetahuan, dalam memperoleh keterampilan, di mana guru berfungsi sebagai motivator, hanya stimulator, dan pembimbing pengarah. Tapi pembelajaran harus dibangun oleh guru. Bagaimana membangun pembelajaran guru? Makanya muncul berbagai cara yang dilakukan guru untuk bisa membangun, mengembangkan kreativitas siswa di dalam belajar. Jadi tidak lagi bertumpu pada guru sebagai sentralnya untuk mengubah perilaku, untuk bisa siswa belajar, tetapi perubahan perilaku akan terjadi apabila siswa sendiri yang mengubah perilaku itu. Guru berfungsi sebagai stimulator saja, guru berfungsi sebagai motivator saja, hanya pembimbing pengarahkan. Sedangkan membangun kemampuan atau keterampilan itu siswa sendiri. Nah, itu teori kognitif. Dan ini dikonsepsikan lagi dalam bentuk apa yang disebut dengan teori konstruktivisme, konstruksi. Jadi mengkonstruk sendiri. Jadi siswa bisa mengkonstruk pengetahuan atau ilmu atau teknologi dirinya sendiri. Mencari sendiri. Nah, di sini mulai muncul bahwa pembelajaran itu tidak berpusat hanya kepada guru. Dan tidak boleh hanya guru yang memberikan pelajaran itu. Atau tidak boleh guru hanya menuangkan pengetahuan kepada siswa. Tetapi siswa punya mental sendiri,
otak sendiri, yang dimana otak itu ada sistem saraf yang jutaan banyaknya, yang benda ini yang dimanakan otak itu bisa digerakkan, bisa dimotivasi, bisa bisa distimulasi untuk bisa mencari sendiri, mengkritisi sendiri, mengkreasi sendiri, mengaktif sendiri. Jadi guru berfungsi untuk bagaimana siswa itu bisa mencari sendiri, kreatif dalam mencari pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, dan keterampilannya sendiri. Nah, dari teori bioheuristik muncul berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Dari teori kognitif muncul berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Secara bioheuristik itu muncul banyak pembelajaran-pembelajaran yang berdasarkan pembiasaan, meningkatkan kemampuan siswa, keterampilan siswa melalui pembiasaan. Tapi belakangan juga muncul apa yang disebut dengan bahwa menggerakkan aktifnya otak seorang siswa itu tidak bisa hanya dilakukan sekadar guru saja, oleh guru saja sebagai motivator, tetapi juga harus ada berinteraksi. Interaksi itu dengan multi pihak. Multi pihak artinya dengan berbagai pihak. Bisa pihak interaksi terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar yang beragam macamnya. Sumber belajar itu bermacam-macamnya. Apalagi sekarang ini, siswa dengan teknologi yang sudah begitu banyak. Jadi, lingkungan menciptakan dan mendapat menjadi wahana atau menjadi kancah untuk mencari atau mengembangkan atau mengkonstruksi ilmu oleh siswa. Jadi di sini teori behavioristik yang berlandaskan kepada pembiasaan mengoptimalkan fungsi lingkungan, kognitif mengembangkan kemampuan mental siswa, otak siswa yang digerakkan sehingga siswa bisa kreatif untuk mencari, memperoleh ilmu pengetahuannya sendiri. Guru hanya berfungsi sebagai motivator, stimulator, pembimbing, pengarah, dan lain-lain. Kemudian semua harus terlibat, kolaborasi, interaksi harus terjadi. Maka teori interaksional pun muncul, yaitu proses interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa belajar dengan siswa, dan yang lingkungan untuk memperoleh pengetahuannya. Nah, ini sedikit pengantar untuk bahwa pembelajaran saat ini itu tidak sama lagi pembelajaran seperti yang dahulu. Jadi mengaktifkan mental siswa di dalam belajar sehingga mereka mampu mendapatkan sendiri pengetahuan yang mereka inginkan. Jadi kalau demikian, bagaimana pembelajaran harus dilaksanakan atau sebagai proses? Proses pembelajaran itu harus berisikan berbagai kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di dalam pembelajaran. Karena itulah cara yang paling tepat di dalam meningkatkan kemampuan siswa atau memberikan keterampilan, pengetahuan kepada siswa. Mereka dibuat kegiatan-kegiatan, dibuat aktivitas-aktivitas, sehingga mereka bisa berkonstruksi sendiri, bisa mendapatkan sendiri, bisa memperoleh sendiri pengetahuan yang tidak diberikan saja oleh guru. Jadi oleh karena itu, siswa itu harus bisa belajar kritis, belajar berinovasi. Oleh karena itu berpikir kreatif, dapat memecahkan persoalan, dapat berkomunikasi dan berkolaborasi, dapat berkreativitas dan berinovasi. Jadi kemampuan belajar yang inovatif itu berlandaskan pada cara berpikir yang kreatif, sehingga dapat memecahkan persoalan masalah yang dihadapi. Tetapi ide dan temuan yang sudah ditemukan itu harus dapat dikomunikasikan, kemampuan berkomunikasi, dan berdiskusi, berkolaborasi dengan teman sejawat.
Untuk bisa menemukan sesuatu yang baru, siswa diajarkan untuk bisa untuk kreatif, berkreasi, kreatif, dan menemukan sesuatu yang baru, berinovasi. Nah, kurikulum terakhir sebenarnya kita itu adalah kurikulum 2013 ya, tetapi terakhir muncul apa yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi, kalau kita lihat sejarah perkembangan pendidikan Indonesia yang tergambar di dalam perubahan kurikulum, ya, dalam perjalanan sejarah Indonesia, itu kita lihat bahwa dulu ada yang disebut dengan rencana pelajaran. Itu 1947 muncul rencana pelajaran. Dulu masih disebut dengan pelajaran, rencana pelajaran. Dan muncul kurikulum 1947. Tapi setelah itu, tahun 1982 muncul rencana pelajaran terurai namanya. Nah, itu disebut dengan dan muncul dalam kurikulum 1952. Lama sekali kan? Ya, jadi mencoba menyempurnakan kurikulum sebelumnya 1957 yang di sini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Jadi sudah mulai ada topik pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Ya, kemudian muncul pembelajaran atau rencana pendidikan yang disebut pendidikan waktu itu 1964 kurikulum yang muncul dalam kurikulum 1964. Ini gambaran sepintas saja ya bahwa perencanaan pembelajaran di Indonesia ini selalu berubah. Kalau dulu memang setiap 10 tahunan berubah. 10 tahunan berubah. Arah pendidikan Indonesia yang tergambar di dalam kurikulum. Nah, sekarang sebelum Merdeka Belajar kan muncul apa yang disebut dengan kurikulum 13. Kemudian ada kurikulum 1998, 1975, kemudian juga ada 84, ada suplemen kurikulum 84 menjadi 99. Ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, itu muncul pada 2004. Ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kemudian muncul lagi kurikulum 2013, K13. Nah, ini yang kita sebagai yang terbaru sebelum kurikulum merdeka ya. Di sini kurikulum 13 merupakan kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Ya. Penekanannya dalam kurikulum ini adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi sudah mulai ada pembelajaran berbasis kompetensi pada kurikulum 13. Dan pendidikan saintifik. Jadi pendidikan saintifik itu sudah ada pada 2013. Sedangkan tujuannya adalah membentuk siswa yang bisa aktif, yang kreatif, yang inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad 21. Ini semuanya adalah keterampilan abad 1 yang dituntut pada seorang siswa dalam pendidikannya. Jadi oleh karena itu dalam kurikulum 2013 itu ada aspek penilaian yang dilakukan adalah penilaian terhadap aspek pengetahuan, penelitian terhadap aspek keterampilan, penilaian terhadap aspek sikap, dan penilaian terhadap aspek perilaku. Nah, saat ini pembelajaran memang masih kita berkutat pada 2013, namun dengan munculnya kurikulum merdeka, yang diperkenalkan memang sejak 2022 sebenarnya sudah diperkenalkan 2000 kurikulum merdeka ini. Dan ini kurikulum mengatasi krisis pembelajaran pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Ya, itu kurikulum merdeka. Jadi fokusnya pada pendidikan, pada pembelajaran pada saat itu adalah mengasah minat dan bakat anak sendiri sedini mungkin. Ya, jadi itu perkembangan. Jadi kita lihat pembelajaran di saat ini,
pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum Merdeka. Oke, jadi ini mungkin apa pengetahuan umum yang atau dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Nanti baru kita masuk ke dalam materi-materi yang lebih fokus kepada perjalanan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Putih. Ya. Oke, masih ada yang ini, ada yang ingin memberikan tanggapan, boleh. Ada. Kita ini jumlahnya ada 48 ya, banyak ya, banyak sekali. Kelas apa ini? Kelas Taufik, kelas apa ini namanya? Kelas D dan D. Oh, E dan D. D dan DE ya? DE. C, CD. C. CD ya, CD. CD, oke ya, CD. Nah, bagaimana ada yang ingin apa ditanyakan atau ingin didiskusikan? Boleh. Perlu nanti Ustazah Putih datang untuk ini bergabung lagi dengan kita. Jadi pembelajaran sekali lagi adalah konsep membentuk pengetahuan, bukan konsep menerima pelajaran ya. Jadi tidak konsep menerima pelajaran, tapi konsep dalam membentuk pembelajaran. Jadi untuk membentuk pelajaran, mendapat pelajaran harus ada rangkaian aktivitas dalam pembelajaran. Ya. Oke, masih ada yang mau komentar? Tidak ada. Kalau orang bicara tentang pembelajaran abad 21, apa yang terbayang oleh kita? Kalau kita bicara tentang abad 21, apa yang terbayang? Yang terbayang? Belajarnya sudah mulai berbasis teknologi, Ustadz. Oh iya, jadi satu di antaranya adalah berpikir ataupun kita sudah dihadapkan di dalam pembelajaran yang berbasiskan pada teknologi. Karena saat ini teknologi sudah demikian maju dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Jadi memang bagaimana pembelajaran itu bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini agar pembelajaran bisa lebih maksimal, ya, bisa lebih maksimal. Oh itu satu di antaranya ya, itu adalah eh, apalagi yang orientasi kita saat konten pembelajaran saat ini, bagaimana memberikan kemampuan kepada siswa, kemampuan belajar ya, kemampuan belajar, kemampuan berinovasi. Nah itu juga yang penting saat ini kalau kita berpikir tentang apa sekarang ini, memberikan kemampuan belajar mandiri dan berinovasi. Apa itu? Diharapkan siswa bisa berpikir kreatif selain dari kritis, memecahkan masalah, dapat berkomunikasi dengan baik. Mengapa kita harus berkomunikasi? Karena kita akan berkolaborasi. Kolaborasi itu bisa efektif apabila dapat berkomunikasi. Oleh karena itu, kalau kita melihat abad saat ini, era ataupun abad 21 ini, kemampuan komunikasi itu harus menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan. Apalagi kemampuan komunikasi seorang yang berpengaruh di dalam masyarakat. Apalagi pemimpin dalam satu negara, kemampuan komunikasinya itu harus maksimal. Nah, kemampuan komunikasi itu artinya kemampuan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan dan konsep, bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi. Itu komunikasi.
Jadi jangan sampai kita tidak bisa berkomunikasi. Dan tentu alat komunikasinya harus dikuasai. Menguasai bahasa Arab itu bagian dari kemampuan kita memudahkan kita untuk berkomunikasi. Bayangkan, ada 22 negara minimal yang menggunakan bahasa Arab. Apabila kemampuan berkomunikasi kita dengan menggunakan alat berbahasa Arab itu, maka komunikasi kita diharapkan lancar. Diharapkan dalam menyampaikan ide dan gagasan sampai. Dan karena itu juga kita sanggup berkolaborasi dengan berbagai negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Apalagi kita bisa menggunakan bahasa lain, bahasa Inggris, sebagai bahasa yang sudah mengglobal. Nah, makanya kalau pemimpin sudah bisa berkomunikasi, tapi persyaratan ini sebenarnya sudah ditetapkan ya lebih dahulu oleh Islam kan, bahwa pemimpin itu kan harus tabligh. Tabligh itu apa artinya? Menyampaikan itu kan berkomunikasi. Jadi tabligh itu pemimpin harus mampu berkomunikasi. Berkomunikasi ya berarti memang harus menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi adalah bahasa. Bahasa tentu bahasa yang digunakan oleh orang yang masyarakat luas atau yang disebut dengan apa alat komunikasi luas. Bahasa Inggris adalah komunikasi luas. Bahasa Arab adalah komunikasi luas. Mengapa kita katakan luas bahasa Arab? Karena kita melihat dari indikatornya. Apa? Satu di antaranya bahasa Arab itu sudah diakui sebagai salah satu bahasa kerjanya PBB. Nah, itu artinya bahasa Arab sudah meluas. Jadi kita bisa bahasa Arab artinya kemampuan komunikasi kita untuk berbagai bangsa dan negara akan lebih terbantu dan mudah. Dan kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Arab misalnya. Dan kemampuan kita berkomunikasi itu harus kreatif dan berinovatif. Jadi kreativitas itu dituntut bagi seorang yang bagi anak didik ya khususnya ya. Jadi yang kemampuan belajar yang diharapkan dari siswa adalah kemampuan selain tadi berpikir kritis, kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinovasi. Nah, ini kemampuan semua. Karena kemampuan ini yang dituntut, maka bagaimana pembelajaran itu harus dirancang. Maka kita menyebut sebagai perencanaan pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu dirancang. Nah, rancang pembelajaran itulah kita harus mulai dari mana misalnya. Nah, kita mulai dari konsep paradigma pendidikan yang menyatakan pembelajaran itu akan berhasil apabila siswa sendiri yang mengkonstruksi pengetahuan itu dengan mengaktifkan kemampuan mental melalui kognitifnya. Jadi aktivitas kognitifnya siswa dibangun sehingga dia bisa berpikir kritis, kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berinovasi. Ditambah dengan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi mengarah pada kemampuan berkolaborasi. Jadi kita lihat orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, itu enak kan? Dia bisa menyampaikan idenya dengan cemerlang, dengan jelas, kepada siapapun. Nah, contoh yang bagus, ini ya bukan berarti bukan berarti ini ada hal-hal politis. Kemampuan berkomunikasi yang saat ini kita lihat pada tataran orang-orang yang dikenal di dalam masyarakat publik adalah Anies Baswedan. Itu kemampuan komunikasinya itu di atas rata-rata. Dimana dia bisa menyusun kata kalimat dengan baik dan orang mendengarkan bisa memahami dengan jelas dan menyampaikan idenya, konsepnya dengan lugas baik dalam bahasa Indonesia maupun bahkan dengan bahasa Inggris. Nah, contoh pribadi-pribadi seperti ini yang harus dibentuk di dalam pendidikan sebenarnya. Sehingga dengan demikian dia dapat berkolaborasi. Nah, andai kata pun menjadi pemimpin dan menjadi presiden nantinya,
dia sebenarnya potensi untuk majukan bangsa ini jauh lebih besar daripada potensi orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa global. Nah, orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris misalnya, itu pencapaian prestasinya dalam memajukan bangsa dan negara itu bisa diragukan. Tapi kalau bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa asing, itu sudah memiliki potensi untuk bisa mengembangkan negara bangsa kalau kita memilih pemimpin, kan gitu. Nah, eh, jadi kalau kita lihat di dalam abad ke-21 ini, kompetensi itu dibentuk untuk bisa mempertahankan hidup dan untuk bisa berkarir di masa depannya demi dirinya dan bangsanya atau manusia pada umumnya. Jadi yang disebut dengan life skill atau career skill, gitu kan? Jadi dia harus bisa belajar, kemampuan inovasinya tinggi, pemanfaatan sistem informasi, pemanfaatan media teknologi, dan oleh karena itu harus dibentuk keterampilan teknologi, keterampilan penggunaan media, dan pemanfaatan sistem informasi. Dan pembelajaran untuk abad ini itu yang dipentingkan. Apapun materi pelajarannya. Pelajaran bahasa Arab juga demikian. Bukan berarti pelajaran bahasa Arab tidak membangun inovasi. Tetap membangun inovasi di dalam pembelajaran bahasa Arab. Komunikasi jelas. Kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi. Kalau bisa berbahasa Arab dengan baik, kan bisa memberikan berkomunikasi, menyampaikan ide dalam bahasa Arab. Menyampaikan gagasan di dalam bahasa Arab. Menyampaikan konsep dalam bahasa Arab, berdebat dalam bahasa Arab, berdiskusi dalam bahasa Arab. Nah, itu kan kemampuan komunikasi itu. Dan ditambah dengan kemampuan misalnya inovasinya yang tinggi. Memecahkan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Karena orang bukan hanya bisa menggunakan bahasa sebagai alat, tapi juga bahasa untuk kegiatan berpikirnya. Bahasa juga untuk berinovasi. Yang ditulis karena orang melakukan penelitian, ditulis dalam jurnal, itu kan membutuhkan bahasa. Teknologi tidak bisa diabaikan saat ini. Jadi pemanfaatan teknologi yang semaksimal mungkin membantu kita dalam pembelajaran. Meningkatkan kemampuan skill ataupun keterampilan kita. Oke. Mana? Ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan. Ada. Bu Putih belum masuk ya, belum bergabung kelihatannya, belum kelihatan. Belum ya? Belum ada suaranya. Ya. Untuk penyajian minggu depan, seperti yang disampaikan oleh Ustazah Putih tadi, yang minggu depan apa Ustazah Putih juga kali ya? Bukan, belum ini ya, belum masuk dalam presentasi mahasiswa ya. Yang kedua, Belum, sudah masuk atau belum? belum Prof, minggu depan. Minggu depan, libur. Presentasi. Minggu depan libur kita atau bukan? Ya, oh iya, libur. Minggu depan kan ini ya. Hari Selasa depan, besoknya kita kan ini, pemilihan ya. Melaksanakan sistem demokrasi kita, memilih pimpinan. Gitu. Izin Prof, libur tuh hari Rabu kok nggak tidak salah ya Prof? Ya, libur hari Rabu. Hari Selasanya? Hari Selasa nggak libur? Pemilu. Kayaknya belum ada edarannya Prof kalau kita. Oh, belum ya. Berarti kita minggu depan ada ya? Itu Iya, masih kemungkinan minggu penjelasan depan. dari Ustazah Putih juga. Sudah langsung presentasi Presentasi. mahasiswa Prof. Oh iya. Sudah presentasi. Ya. Udah. Mungkin kembalikan ke Ustazah Putih gimana? Baik Prof. Ya. Maaf baru
tadi keluar sementara terus join lagi. Jaringan di kampus kurang oke juga tuh. Oh, iya, iya, iya. Oke, Hmm. baik. Izin ditutup ya, Prof. Oh Terima iya, kasih silakan. banyak, Prof. Zainal Ya, iya, dan oke. rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pertemuan yang akan datang kalau untuk pemilu itu kan tanggal 14 hari Rabu. Tapi Ya. sementara kami di kampus belum menerima edaran jika hari Selasanya itu kosong atau bagaimana itu belum ada edaran. Jadi sementara kita tetap pakai plan A ya, teman-teman mahasiswa. Langsung presentasi kelompok 1 di pertemuan yang akan datang. Gitu. Baik, Ya. terima kasih banyak Prof. Zainal dan Ya, teman-teman. Kita sama-sama. tutup perkuliahan kita hari Ya, ini. selamat Ah, ya. Nah, sehat selalu ya. amin. Baik. Kita tutup ya, Prof. Ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Zainal. warahmatullahi wabarakatuh. Izin mundur. Baik, Prof. Terima kasih ya, teman-teman. Boleh langsung live.